Namo Buddhaya, saudara ilahi. Kehadiran Anda di sini bukanlah kebetulan, tetapi undangan dari kearifan yang telah lama tertidur dalam diri kita. Salam damai dari jiwa ke jiwa. Pernahkah Anda menghabiskan bertahun-tahun mencari kedamaian di tempat yang salah? Banyak dari kita telah mengelilingi dunia, mengumpulkan gelar, kekayaan, dan pengakuan, namun tetap merasa hampa di akhir hari. Hari ini, kita akan membuka tabir mengapa dunia modern dengan segala kesibukan dan pencapaiannya justru menjadikan kita generasi dengan tingkat kecemasan tertinggi dalam sejarah manusia. Kedamaian datang dari dalam. Jangan mencarinya di luar. Kata-kata ini diucapkan oleh Siddhartha Gautama, yang kita kenal sebagai Buddha, lebih dari 2500 tahun lalu. Tetapi mengapa pesan sederhana ini masih begitu sulit untuk kita pahami dan hayati di zaman modern? Shanti, kata dalam bahasa Sanskerta yang berarti kedamaian, bukan sesuatu yang bisa dibeli, diraih, atau didapatkan dari dunia eksternal. Ia adalah kondisi alamiah jiwa kita yang telah tertutup oleh lapisan-lapisan ilusi. Saudara ilahi, kita hidup di era yang menjungkir balikan kebijaksanaan kuno. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian eksternal, rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, pengakuan di media sosial, hubungan yang sempurna. Saya ingat beberapa tahun lalu, saya berdiri di puncak karir profesional yang selalu saya impikan. Apartemen di kota besar, rekening bank yang sehat, dan pengakuan dari kolega. Namun di malam-malam sunyi, kekosongan itu tetap ada, lubang hitam yang tak bisa diisi oleh pencapaian material. Ini adalah maya, ilusi bahwa sesuatu di luar diri kita dapat mengisi kekosongan di dalam. Menariknya, dalam penelitian neuroscience terkini, mereka menemukan bahwa kegiatan berbelanja dan mendapatkan validasi sosial hanya mengaktifkan sistem dopamin kita selama beberapa saat sebelum kembali ke garis dasar. Kita terus mencari dosis yang lebih besar, lebih kuat, seperti kecanduan yang tak pernah terpuaskan. Paradoksnya adalah, semakin kita mencari kedamaian di dunia luar, semakin jauh kita darinya. Bukankah ironis bahwa kita mencari di luar apa yang sebenarnya telah kita miliki di dalam? Pertanyaannya bukan, apa lagi yang harus saya dapatkan? Melainkan, apa yang harus saya lepaskan agar dapat menemukan kedamaian yang sudah ada? Buddha mengajarkan dukkha, kebenaran tentang penderitaan. Tetapi penderitaan ini bukan tentang sakit fisik semata. Ini tentang ketidakpuasan kronis yang kita alami, ketidakmampuan untuk menerima apa yang ada. Akar dari penderitaan ini adalah 3 racun: keserakahan, lobha, kebencian, dosa, dan kebodohan, moha. Ketiganya menghambat kita untuk melihat realitas sebagaimana adanya. Saat ini, di mana teknologi seharusnya membuat hidup kita lebih mudah, mengapa tingkat stres dan kecemasan justru meningkat? Karena teknologi telah menjadi alat baru untuk memuaskan keinginan-keinginan lama kita. Media sosial menjadi cermin bagi kebutuhan akan validasi. Berita 24/7 memicu ketakutan dan kemarahan konstan. Konsumerisme online menjanjikan kepuasan instan yang tak pernah terwujud. Semua ini hanyalah bentuk modern dari 3 racun klasik. Seperti ombak di lautan yang tak pernah berhenti, pikiran kita terus bergerak, menciptakan gelombang demi gelombang keinginan dan ketakutan. Kita terjebak dalam arus ini, lupa bahwa di bawah permukaan yang bergejolak, terdapat kedalaman samudera yang tenang dan damai. Saudara ilahi, bukankah kita seperti ikan yang berenang mencari samudera, padahal kita telah berada di dalamnya sepanjang waktu? Buddha tidak mengajarkan kita untuk melarikan diri dari dunia. Beliau mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian di tengah dunia yang bergejolak. Nibbana, nirvana, bukan tempat jauh di luar sana, tetapi kondisi pikiran yang bebas dari api keinginan dan kemelekatan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana anak kecil dapat menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana? Sebuah genangan air, daun yang jatuh, atau kupu-kupu yang hinggap. Mereka memiliki kemampuan alami untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini. Kedamaian bukan sesuatu yang perlu ditambahkan, melainkan kembali ke kondisi alami kita. Praktik mindfulness bukanlah teknik baru. Ini adalah jalan kuno untuk kembali ke rumah sejati kita. Ketika kita melatih pikiran untuk berdiam dalam momen sekarang,
Tanpa terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan, kita menemukan ruang kedamaian yang selalu ada. Saat meminum teh, hanya meminum teh. Dalam kesederhanaan ungkapan Zen ini terdapat kebijaksanaan mendalam. Saat kita makan, bisakah kita sepenuhnya makan? Saat kita berjalan, bisakah kita sepenuhnya berjalan? Kehadiran penuh dalam setiap momen adalah pintu menuju kedamaian sejati. Anicca, ketidakkekalan, adalah prinsip fundamental dalam ajaran Buddha. Segala sesuatu berubah, tidak ada yang permanen. Tapi kita hidup seolah-olah hal-hal tertentu akan bertahan selamanya. Kita melekat pada hubungan, kepemilikan, bahkan identitas kita sendiri. Ketika sesuatu berubah atau hilang, kita menderita karena kita menolak hukum alam ini. Seperti pohon yang melepaskan daunnya di musim gugur, kita perlu belajar melepaskan. Ini bukan tentang tidak peduli, melainkan tentang mencintai dengan tangan terbuka. Mencintai tanpa keinginan untuk memiliki atau mengontrol. Saya teringat kisah seorang biksu yang membawa seekor burung terluka ke biara. Ia merawat burung itu dengan penuh kasih sayang hingga sembuh. Ketika tiba saatnya melepaskan burung itu kembali ke alam liar, seorang biksu muda bertanya mengapa ia harus melepaskannya. Biksu tua itu menjawab, "Aku mencintainya, karena itu aku melepaskannya." Ini adalah paradoks kedamaian. Kita menemukannya bukan dengan menggenggam, tetapi dengan melepaskan. Prajna, kebijaksanaan, bukanlah pengetahuan yang dikumpulkan, melainkan pemahaman mendalam yang muncul dari pengalaman langsung. Dunia modern menawarkan informasi tak terbatas, tetapi sedikit kebijaksanaan. Kita tahu banyak hal, tetapi apakah kita benar-benar memahami? Kita sibuk mengisi pikiran dengan data, tetapi jarang menyediakan ruang untuk intuisi dan kearifan dalam diri. Pernahkah Anda merasakan bagaimana jawaban dari pertanyaan yang rumit justru datang saat pikiran Anda tenang? Mungkin saat berjalan di alam, mandi, atau saat bangun tidur. Ini bukan kebetulan. Ketika pikiran yang ribut mereda, kebijaksanaan batin dapat muncul ke permukaan. Seperti air telaga yang keruh akan menjadi jernih jika dibiarkan tenang, demikian pula pikiran kita akan menemukan kejernihan saat kita memberinya ruang untuk diam. Kultivasi kebijaksanaan internal membutuhkan keberanian untuk bertanya, siapakah saya di luar semua label dan peran yang saya mainkan? Apa yang benar-benar penting dalam hidup ini? Bagaimana saya dapat hidup dengan integritas dan kedamaian? Buddha mengajarkan Majjhima Patipada, jalan tengah, menghindari ekstremitas asketisme yang keras maupun kesenangan sensual berlebihan. Bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kehidupan modern kita? Ini bukan tentang melarikan diri ke gua di pegunungan, juga bukan tentang mengejar kebahagiaan melalui konsumerisme berlebihan. Jalan tengah adalah keseimbangan bijaksana. Dalam dunia yang terobsesi dengan produktivitas, berhenti sejenak untuk bernapas adalah tindakan revolusioner. Dalam masyarakat yang memuja kesuksesan eksternal, merawat kehidupan batin adalah pilihan radikal. Bagaimana kita hidup dengan teknologi tanpa dikuasai olehnya? Bagaimana kita terlibat dalam masyarakat sambil mempertahankan ruang suci di dalam diri? Inilah jalan tengah untuk masa kini. Teknologi dan materi bukan musuh kedamaian. Kemelekatan dan identifikasi berlebihan dengan hal-hal tersebut yang menjadi masalah. Gunakan teknologi, nikmati kenyamanan material, tetapi jangan biarkan esensi Anda didefinisikan oleh hal-hal tersebut. Perjalanan ke dalam diri sering digambarkan sebagai perjalanan soliter. Namun paradoksnya, kita membutuhkan dukungan komunitas untuk melakukan perjalanan ini. Sangha, komunitas praktisi spiritual, adalah salah satu dari 3 permata dalam Buddhisme. Di dunia yang terobsesi dengan individualisme, kita lupa bahwa manusia adalah makhluk komunal. Kita tumbuh dalam hubungan, bukan dalam isolasi. Dalam komunitas yang mendukung, kita menemukan cermin untuk melihat diri dengan lebih jelas. Kita berbagi kebijaksanaan, saling mengingatkan tentang kebenaran yang sering kita lupakan dalam kesibukan sehari-hari. Seperti bintang di langit malam yang masing-masing bersinar sendirian namun bersama membentuk konstelasi yang memandu pelaut, demikian pula kita, masing-masing unik tetapi terhubung dalam jaring kehidupan yang sama. Saudara ilahi, kedamaian bukan hanya pengalaman individual, tetapi juga kondisi kolektif. Bagaimana kita dapat menciptakan keluarga, komunitas, dan masyarakat yang menjadi wadah bagi kedamaian sejati?
Spiritualitas yang sejati tidak diukur dari kemampuan meditasi berjam-jam atau hafalan kitab suci. Ia diukur dari bagaimana kita hidup sehari-hari, bagaimana kita berbicara, bekerja, dan berhubungan dengan orang lain. Buddha mengajarkan 8 jalan mulia yang mencakup semua aspek kehidupan: pandangan benar, niat benar, ucapan benar, tindakan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan modern? Saat bangun pagi, luangkan beberapa menit untuk bernapas dan menata niat sebelum menyentuh gawai. Saat bekerja, terapkan perhatian penuh dalam tugas yang sedang dikerjakan. Dalam percakapan, praktikan mendengar dengan sepenuh hati, bukan hanya menunggu giliran bicara. Saat makan, rasakan makanan dengan penuh syukur. Sebelum tidur, lepaskan semua beban hari ini. Kedamaian bukan tentang absen dari konflik, tetapi hadir sepenuhnya dalam apapun yang terjadi. Bahkan di tengah badai kehidupan, kita dapat menemukan titik ketenangan di pusatnya. Sebagaimana matahari selalu bersinar di atas awan, demikian pula kedamaian sejati selalu hadir di dalam diri, terlepas dari kondisi eksternal. Saudara ilahi, mari kita kembalikan perjalanan kita hari ini. Kita telah melihat bagaimana pencarian kedamaian di luar diri hanya membawa kita pada lingkaran tanpa akhir dari keinginan dan ketidakpuasan. Kita telah memahami akar dari penderitaan, keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang menghalangi kita melihat kedamaian yang selalu hadir. Kita telah menjelajahi praktik kembali ke dalam diri, melepaskan kemelekatan, dan mengkultivasi kebijaksanaan internal. Kita telah membahas bagaimana menerapkan jalan tengah dalam kehidupan modern yang kompleks. Kita juga telah mengakui pentingnya komunitas dalam perjalanan spiritual dan bagaimana mempraktikkan kedamaian dalam rutinitas sehari-hari. Ingatlah kata-kata Buddha, kedamaian datang dari dalam. Jangan mencarinya di luar. Ini bukan sekadar filosofi abstrak, tetapi undangan untuk kembali ke rumah sejati kita, ke kedamaian yang selalu hadir di balik kebisingan pikiran. Ehipassiko, datang dan lihat sendiri. Ini adalah undangan dari Buddha untuk tidak hanya percaya pada kata-katanya, tetapi mengalami sendiri kebenaran melalui praktik. Saudara ilahi, perjalanan kita hari ini hanyalah permulaan. Kedamaian sejati membutuhkan praktik yang konsisten, bukan sekadar pemahaman intelektual. Saya mengundang Anda untuk berbagi dalam kolom komentar. Momen sederhana apa dalam hidup sehari-hari yang membawa Anda merasakan kedamaian? Mungkin saat meminum teh di pagi hari, berjalan di alam, atau mendengarkan napas Anda sendiri sebelum tidur? Bila Anda memiliki pertanyaan tentang praktik mindfulness atau tantangan dalam menemukan kedamaian dalam, tuliskan juga. Mari kita jadikan ruang komentar sebagai sangha virtual, komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan spiritual. Jika Anda merasakan manfaat dari pembahasan ini, bagikan dengan mereka yang mungkin membutuhkannya. Di dunia yang penuh kebisingan dan kekacauan, berbagi kebijaksanaan kedamaian adalah hadiah berharga. Minggu depan, kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang cinta kasih universal, melampaui cinta bersyarat. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Sabbe sata suhi hontu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dengan ketenangan dan cinta kasih, saya berpisah dengan Anda hari ini, namun tetap terhubung dalam kedamaian yang sama yang mendiami kita semua. Namo Buddhaya.